Bagi orang-orang yang bergelut dalam dunia hukum, itu bisa terlihat gambaran bahwa yang mayoritas secara pandangan hukumnya lebih konservatif. Mmm. Sedangkan 3 yang berbeda ini, itu lebih progresif. Lebih Seperti itu. progresif. Nah, kalau kita jelasin lebih detail, jadi 3 SKS nanti. Seperti itu. Dan kalau suaranya oposisi makin kecil, suara kritis makin kecil, artinya demokrasinya ini, katakanlah kekuasaan negara atau pemerintah makin besar, menyerap suara publik yang kritis ini. Ini yang berbahaya menurut saya ke depan. Yang Ke pertama depannya adalah, bagaimana caranya Indonesia bisa terus mengembangkan pendidikan politik untuk anak Yes. muda, itu ya Iya, tantangan ke depannya ya? Nah, pendidikan politik ini kan tanggung jawabnya paling besar kan di partai politik, Mmm. ya kan? Karena ada perintah undang-undangnya, seperti itu. Undang-undang partai politik menyebutkan. Halo semuanya, welcome back to Tenggara Talk by Alia Nur Syabrina. I'm back with a new hair. Aku habis potong rambut. Anyway, teman-teman, hari ini kita akan menggali lebih banyak tentang topik politik. Apalagi akhir-akhir ini kan lagi heboh ya tentang keputusan MK. Nah, makanya hadir hari ini tamu yang spesial yang lumayan ahli dan kita bisa tanya sampai dia bosen. Oke semuanya, let's say hi to Mas Niki Fahrizal. Hai. Halo Alia. Wah, untuk viewers yang belum kenal Mas Niki Heeh. ini tuh peneliti ya. Ya. Sekarang kerja di CSIS di bidang Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Ya, betul? betul. Terus abis itu juga lumayan berkutatnya di soal hukum tata negara. Kemudian apalagi nih expertise-nya di bidang-bidang apa lagi? Coba di-spill dong biar pada kepo. Ini siapa sih Mas Iya, Niki? selain di bidang hukum tata negara, aku juga mendalami hukum keamanan nasional ya. Dan di dalam hukum keamanan nasional itu, aku mengambil spesialisasi itu yang namanya insurgensi dan kontrainsurgensi. Insurgensi itu apa? Singkat kata adalah pemberontakan bersenjata. Kayak gitu. Seperti itu. Oh iya. Oh, apakah itu related to terrorism? Begini, terorisme biasanya itu bagian dari strategi insurgensi. Itu bagian dari taktik. Kalau kita melihat lebih luas lagi, aksi teror biasanya itu bagian dari kelompok insurgen. Seperti itu. Wah. Jadi itu Seru singkat banget katanya. ya. Singkat katanya seperti itu ya. Seru banget nih. Wah, banyak ya tapi expertise-nya. Nah, kalau akhir-akhir ini aja deh kayak mungkin 1-3 bulan terakhir itu fokus penelitiannya di bidang apa? Sebenarnya dari 2023 sampai dengan awal 2024, saya memberikan observasi secara khusus pada pemilu 2024 ini. Dan tahun politik lah, anggaplah saya memberikan observasi yang lebih dalam tahun politik ini. Nah, kalau sekarang setelah tahun politik selesai, pemilu selesai, sepertinya saya harus membenahi diri saya sendiri untuk menyelesaikan proposal S3 saya. Oh, semangat. Iya. Berarti udah menuju fase-fase terakhir S3 gitu Oh atau enggak, gimana sih? aku baru mau S3. Oh, justru baru mau. Telat banget karena ngurusin politik di Indonesia yang telat jadi. Loh, nggak ada kata telat kok. Kan baru mau daftar kan berarti? Baru mau daftar, Iya. ya. Kirain aku lagi ngerjain penelitian untuk lulus gitu. Oh enggak. Ya? Ya 2 minggu lagi aku daftar, 2 minggu lagi. Mau daftar di mana tuh? Kemungkinan besar di Glasgow University di Scotland. Wow, dingin dong di situ. Kenapa? Dingin dong. Ada Scotch. Hangat jadi. Oh iya. Oh, berarti sukanya itu ya. Whisky juga? Iya, whisky Irish whisky. Oke. Nah, kalau akhir-akhir ini lagi mengamati soal pemilu gitu ya, berarti kan kurang lebih ada proyeksinya ya, kira-kira masa depan di hukum Indonesia tuh kayak gimana? Karena kan dari pergerakan politik setahun terakhir ini kan kayak bisa aja menjadi prediksi ke depannya dong, ya kan? Nah, menurut Mas Diki gimana? Apakah ada hal-hal yang bisa jadi menarik untuk dibahas nih, masa depannya politik Indonesia gimana? Kalau tadi ngomongin soal hukum ya, masa depan hukum ya. Jadi ada yang namanya Indeks Negara Hukum. Itu dikeluarkan oleh World Justice Project.
Nah, kalau kita perhatikan indeksnya, indeks Indonesia ini nggak bergerak di sekitar 0,5. Jadi kalau 1 itu sempurna, ini di 0,53 Indonesia itu. Nah, dari tahun ke tahun nggak bergerak di situ-situ aja. Nah, kalau kita melihat di ininya, di diagramnya itu, kenapa nggak bergerak? Karena ada komponen-komponen yang memang perlu dibenahi secara serius. Jadi pemerintahan selanjutnya ini punya pekerjaan rumah yang cukup serius untuk memperbaiki tata kelola hukum. Nah, yang bagusnya itu cuma 2. Satu adalah soal aspek ketertiban dan keamanan. Lalu yang kedua adalah bagaimana pemerintahan atau pemerintah itu dibatasi oleh hukum. Cuma 2. Tapi sistem peradilan umum, misalkan pidana, perdata itu perlu diperbaiki. Korupsi apalagi seperti. Jadi banyak sekali yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahnya akan datang. Untuk bidang hukum aja. Belum yang bidang politiknya nih. Oh, tadi kan angkanya 0,5 ya katanya. Kalau dibandingin sama negara lain itu skalanya angka berapa mereka? Kita itu aku memang harus nanti tampilkan mungkin ya. Jadi kalau di regional itu sekitar peringkat 9 dari 15 negara. Seperti itu. Jadi memang Indonesia ini agak tertinggal soal pengembangan negara hukumnya. Tambah lagi kita bisa melihat peristiwa politik yang berkelindan dengan hukum di sepanjang 2023 sampai dengan awal 2024 ini. Jadi pekerjaan rumah makin berat. Jadi rekayasa hukum untuk kepentingan politik itu real. Rekayasa hukum untuk kepentingan politik. Ya, untuk kepentingan kekuasaan itu real. Aduh. Kayak gitu. Tapi itu sebuah kalimat yang lumayan relatable akhir-akhir ini ya. Karena banyak ada yang bilang ada dugaan-dugaan rekayasa atau dugaan-dugaan kecurangan kan. Makanya akhir-akhir ini ada kehebohan tentang berita-berita di Mahkamah Konstitusi ya kan. Nah, waktu Senin 22 April 2024 yang lalu, Mahkamah Konstitusi kan mengeluarkan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Singkatannya adalah apa? PHPU. Oh, PHPU. Nggak apa, ini ice breaking aja. Singkatannya adalah ya. Kirain aku ada ini apa singkatan-singkatan Gen Z sekarang macam-macam ya. Iya. Kayak TBL takut banget loh. Iya, aku terlalu serius menanggapi itu. Gak apa-apa. Ice breaking ya kan ada dikeluarkan ya PHPU tanggal 22 April kemarin tentang permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3 ya kan. Dan ternyata hasilnya adalah jeng-jeng. Hasilnya apa? Hasilnya menolak seluruhan. Jeng-jeng ditolak duar gitu. Oke. I'm sure karena Mas Niki udah mengamati semuanya, pasti kan Mas Niki juga punya banyak pendapat ya, pengen merespon. Coba silahkan direspon dulu. Bagaimana nih? Sebenarnya gini, putusan itu tuh yang pertama yang saya perhatikan bahwa MK itu menolak disebut sebagai mahkamah kalkulator. Kalkulator? Jadi hanya menghitung selisih suaranya, yang ini yang penggelembungan suara, tapi MK ingin memastikan bahwa kami, lembaga peradilan konstitusi, ingin menjadi lembaga yang ingin menegakkan keadilan di bidang pemilu, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini menarik nih komposisi hakimnya. Ketika memutuskan peristiwa hukum ini, jadi kan ada 3 yang dissenting opinion nih, perbedaan pendapat. Sebentar. Jadi ada hakimnya tuh ada 5 orang ya? Ada 8. Oh, ada 8. Karena harusnya 9. Harusnya 9. Ada 1 yang hasil putusan putusan Majelis Kehormatan MK kan tidak boleh menyidangkan. Pak Anwar Usman. Iya. Anwar Usman deh. Aku lupa sama. Ya kan, bener kan? Oh iya benar. Saking ininya terlalu banyaknya data lupa. Nah, beliau kan nggak boleh menyidangkan karena kecenderungan konflik kepentingan. Bias. Ya. Oke. Jadi ada 8. Nah, 5 ini mayoritas menyatakan ya permohonan ditolak. Lalu 3 ada yang menyatakan dissenting opinion, pendapat berbeda. Pendapatnya berbeda artinya bukan menolak, yaitu menerima. Yes, sebagian. Malahan ada yang hakim salah satu dari 3 ini mengusulkan pemilu ulang di beberapa wilayah
seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara itu ada. Seperti itu. Oh, jadi ada salah satu dari 3 yang Hmm. menerima itu yang mengusul Satu dari 3 ya betul. pemilu ulang di daerah-daerah yang dia duga itu banyak curangan. Yes, seperti Oke. itu. Tapi balik lagi itu kan semua dugaan. Ha-ha. Dan karena hasilnya mayoritas 5 suara bilang ditolak, Hmm. jadinya begini nih. Ya. Terus sekarang gimana dong? Ya sekarang ya sebagai konsekuensi Iya. kita adalah negara hukum demokratis, dan kita mempercayai tatanan hukum yang ada, ya mau tidak mau para pihak harus menerima putusan itu, dan publik pun harus memiliki kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi dan menerima. Nah, yang menariknya adalah 3 ini banyak pesan-pesan penting ya, pesan-pesan kunci ya bagi pembenahan tatanan hukum di kemudian hari, termasuk juga demokrasi di kemudian hari. 3 tuh maksudnya 3 yang menerima itu? 3 dissenting opinion ini, 3 yang dissenting pendapat opinion. berbeda. Salah satunya itu kan ada RUU Lembaga Kepresidenan, mengendorse bahwa ke depan perlu ada keseriusan dari pemerintah dan DPR itu membuat undang-undang lembaga kepresidenan. Oke. Nah, apa isinya? Tentu adalah guideline, pedoman-pedoman presiden itu tidak saja sebagai kepala negara maupun juga kepala pemerintahan. Tetapi kan hari ini kalau saya boleh mengutip pendapatnya Mas Budiman Tanurejo, wartawan senior Kompas yang menulis di Kompas beberapa minggu lalu, dia menyebutkan bahwa komponen presiden itu nggak hanya sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara, tetapi juga bisa jadi presiden ini juga sebagai ketua partai di kemudian hari, atau mungkin ketua majelis tinggi partai. Nah, karena banyaknya jabatan yang ia pegang, memang harus diatur seorang presiden ini. Sebentar, kalau dia ada menjadi salah satu pimpinan partai, itu tuh selama dia menjabat jadi presiden atau setelah pas udah gak jadi presiden lagi? Kalau konteks Indonesia biasanya itu sebelum dia menjadi presiden sudah menjadi ketua partai. Oh, gitu. Oke, jadi selama dia menjabat jadi presiden itu juga bisa aja dia membuat suatu statement atau undang-undang yang sebenarnya bukan untuk kepentingan negara tapi kepentingan partai. Nah, undang-undang itu untuk mencegah adanya tersebut. Presiden itu terlalu fokus pada kepentingan partainya. Seperti itu. Sebentar, sebelum lebih jauh, tadi kan kita sudah sebut tentang suatu terminologi yaitu dissenting opinion ya. Mungkin teman-teman tim bisa tampilin di layar untuk definisi dissenting opinion itu apa. Jadi untuk make sure teman-teman yang nonton paham juga, mungkin baru pertama kali dengar dissenting opinion itu apa. Check it out, baca guys, di pause. Nah, jadi buat make sure lagi, jadi dissenting opinion itu adalah si 3 suara tadi yang menerima gugatan tersebut ya? Enggak, 3 suara itu memiliki pendapat yang berbeda, dengan mayoritas hakim yang jumlahnya 5. Beda dengan mayoritas bukan berarti dia langsung kayak 180 derajat kontra ya, bisa aja kayak ada sesuatu yang lain gitu. Kalau kita perhatikan lagi putusannya itu 3 ini menginginkan bahwa jangan ditolak seluruhnya, tetapi ada sebagian yang harus dikabulkan. Seperti itu. Jadi justru lebih detail lagi gitu ya? Lebih detail karena memang bahwa adanya pelanggaran pemilu itu real. Dan perlu diulang di beberapa tempat. Seperti itu. Dan justru sebenarnya dengan dipublish ada dissenting opinion ini menurut aku ya itu jadi ya pembahasan dan bahan diskursus yang bagus gitu, karena kan kita juga jadi ngeliat ini tuh dicatat loh, ada dugaan-dugaan itu tercatat secara publik gitu loh, jadi semua bisa kawal gitu kan. Ya, bagi orang-orang yang bergelut dalam dunia hukum, itu bisa terlihat gambaran bahwa yang mayoritas secara pandangan hukumnya lebih konservatif. Sedangkan 3 yang berbeda ini itu lebih progresif. Lebih progresif. Nah, kalau kita jelasin lebih detail, jadi 3 SKS nanti. Jadi enggak, malah nanti jadi Mas Niki langsung lulus S3. Amin. 3 SKS nanti, bahaya. Gitu. Bentar. Jadi kan ini ada yang 5 tadi mayoritas dan juga yang beda suara tadi. Nah, saking bedanya nih apakah
nggak ada possibility untuk menjembatani perbedaannya, emang nggak bisa ya mereka tuh ngasih keputusan yang unified gitu, yang sama-sama satu suara, itu tuh Sepertinya, sulit ya? tiga yang menyatakan berbeda ini memang melihat bahwa, real, pelanggaran pemilu itu real, Oke. seperti itu. Dan yang seharusnya mahkamah itu, lebih progresif lagi putusannya, seperti itu. Oke oke oke. Nah, tapi kan sekarang yang mayoritas adalah yang menolak. Mhm. Jadi kan udah keburu harus mengikuti yang menolak itu Yang 5 kan? yang menerima, Eh, yang menolak permohonan, ya betul, iya kan ya, yang itu kan? mhm. Mas Niki sendiri secara pribadi maunya gimana hasilnya? Kalau Dor. kalau kalau saya melihat sih, untuk membuka tabir apakah suatu pemilu ini berintegritas atau enggak, pendekatannya harus berbeda. Pendekatannya itu harus lebih progresif. Saya Mmm. sepakat dengan tiga hakim itu bahwa pendekatannya berbeda. Pendekatan intrinsik itu perlu, intrinsik. Jadi bahwa satu peristiwa hukum dan politik ini, itu disokong oleh beberapa plot cerita, plot peristiwa Mmm. yang bisa menyukseskan peristiwa ini. Dan pendekatannya berbeda, nggak bisa pendekatannya itu, kausalitas deterministik. Jadi yang sebab akibat yang harus dibuktikan secara itu. Jadi ya satu plot misalkan peristiwa ini didukung oleh plot. Misalkan Oke. soal, pejabat daerah, penjabat kepala daerah. Mmm. Penjabat kepala daerah ini kan memang, perintah undang-undang. Mhm. Akan tetapi kan, ketika ini menjadi ini menurut ini ya, dissenting-nya. Jadi ketika ini bergerak menjadi instrumen kekuasaan untuk mendukung kemenangan salah satu paslon, wah ini kan harus dilihat secara kritis. Mmm. Bahwa pengangkatan pejabat kepala daerah ini harus dilihat secara kritis. Nggak serta-merta, "Oh ini enggak, ini perintah undang-undang kok." Kayak gitu. Oke. Sekarang aku mau berandai-andai, Hmm, misalkan yang mayoritasnya adalah bukan yang menolak, mayoritas adalah mmm, sebaliknya nih ya. mendukung, Iya menerima permohonan? iya menerima permohonan. Mmm. Berarti apakah, next step-nya adalah, melanjutkan atau membuat suatu investigasi itu untuk membuktikan kecurangan atau apa nih? Kalau misalkan 5 itu seandainya 5 itu kalau misalkan menerima artinya 1/8-nya ya. Oh iya, 8/8-nya kan 8 kan atau ya mayoritas lah, ya mayoritas paling mungkin mayoritas. 8-nya itu Bisa jadi melihat bahwa terjadi pelanggaran yang, sistematis itu ya, ah dan sepakat juga bahwa harus diulang di beberapa titik, ya itu yang terjadi, harus Oke diulang. oke oke. Dan mungkin memerintahkan atau memberikan instruksi kepada Bawaslu untuk lebih serius lagi dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, seperti itu. Jadi memang, seandainya, what if ya, What if what if ya, seandainya. kayak seperti itu. Tapi kan itu di film aja what if. Iya kan seandainya kita kan ngobrol, Iya, ini kan ngobrol what aja. if-nya, Aduh, what jangan if ya. dituntut loh. Oke. Heeh, Nah, tapi kan, mhm, akhirnya kan hasil tersebut udah udah terjadi, terjadi, sekarang next step-nya apa kira-kira? Dan untuk dari perspektif masyarakat nih yang kita lagi nonton, lagi ngelihat mhm, huru-hara sambil makan popcorn ini, mhm, kita bisa menafsirkannya seperti apa nih dan kita harus bersikapnya seperti apa? Apakah mhm. itu artinya kita harus paham kalau, oh jangan-jangan kemenangannya pasangan nomor 2 itu tuh sebenarnya nggak terlalu punya legitimasi ya? Atau gimana ya? Sekarang Mhm. kita sebagai masyarakat tuh harus pahamnya apa? Dengan putusan MK, dengan, keluarnya putusan MK yang menolak secara keseluruhan permohonan, Mmm. lalu yang terjadi kan adalah, keputusan yang menyatakan kemenangan, paslon Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ya sah artinya. Artinya ya masyarakat ya harus menerima, sebagai, bagian dari masyarakat demokratis, ya kita harus menerima itu. Nah, yang sekarang paling penting adalah bagaimana, peran kita semua ini, mungkin khususnya anak muda ya ke depan ya, untuk mengawal pemerintahan ke depan. Dan pemerintahan yang hari ini yang tinggal sampai yang Oktober nanti. Mhm Jadi mhm. setelah keluarnya putusan MK, lalu putusan itu dikukuhkan kembali oleh KPU, artinya tanggung jawab konstitusional warga negara termasuk pemuda, itu makin berat. Mmm. Karena banyak yang harus dilakukan untuk Mmm. membuat demokrasi ini,
mencegah demokrasi ini mundur tapi lebih berkualitas. Seperti apa itu yang harus kita kerjakan di kemudian hari. Oke, menurut Mas Niki nih, Mhm. suatu bentuk dari akibat atau konsekuensi dari keputusan ini, Mhm. apakah masyarakat justru akan merasa kayak lebih percaya sama pemerintah atau malah jadi kayak, males nggak mau ikut pemilu lagi ntar gitu? Sebenarnya ini kalau saya perhatikan ya Heeh. dari interaksi saya di masyarakat ya, di lapangan, Heeh. ketemu dengan komunitas-komunitas, Iya. teman-teman dan sebagainya itu sudah nggak ada masalah lagi sebenarnya. Udah nggak ada masalah? Soal soal pemilu nggak ada masalah lagi. Jadi, Oh. malahan kalau mau diurut ke belakang, seketika KPU mengumumkan, yang pertama ya, pengumuman yang pertama sebelum ada permohonan di MK itu udah surut sebenarnya, ya udahlah mau gimana lagi gitu loh. Oh, udah pada Tambah lebih lagi ini ya? tambah lagi ada putusan MK yang menguatkan kan, ya Oh. udah. Mereka semua menerima semua rata-rata udah nggak mempermasalahkan lagi soal Ah. pemilu. Tetapi kan elit hari ini kan perlu konsolidasi. Jadi ada Oke. dua kondisi nih. Yang di atas perlu konsolidasi untuk membentuk pemerintahnya relatif lebih stabil, kalau bisa membuat koalisi besar, grand coalition itu. Lalu apakah ada oposisi atau tidak? Kan seperti itu yang di tingkat elit. Di tingkat masyarakat rata-rata sudah suasana kebatinnya udah oke-oke aja, udah nggak ada masalah lagi. Seperti itu. Oke. Kan Mas Niki sempat nyebut oposisi. Aku kepo dong, menurut Mas Niki yang bakal jadi oposisi itu pihak yang mana sih? Ini susah ini. Ini apa ya? Kalau menurut elit katanya kita nggak ada oposisi katanya. Nggak ada, Adanya yakin. ada partai yang di luar pemerintahan. Menurut mereka. Kumaha ya? Jadi ada partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan. Oposisi nggak ada katanya. Tapi menurut saya sama aja sih. Oh. Sebenarnya oposisi itu secara mendasar tuh dibutuhkan dalam suatu negara demokrasi. Karena itu yang akan membalance. Ya, balance of power. Ya, membalance kekuasaan itu yang pertama. Yang kedua, mengkritisi suatu jalannya pemerintahan dan kebijakan. Jadi sebenarnya dibutuhkan oposisi ini. Hanya saja, apakah ada yang mau siap nggak partai ini di luar pemerintahan dan sikapnya oposan menjadi oposisi, terutama di parlemen. Ketika parlemen nanti misalkan mayoritas kursi di parlemen mendukung pemerintah, artinya kan kursi oposisi kan sedikit sekali. Siap nggak? Seperti itu. Karena butuh banyak komponen ya untuk menjadi oposisi yang efektif. Untuk urusan dalam hal partai dalam hal ini. Cuman ya kalau menurut aku misalkan emang kursi untuk jadi oposisinya itu juga sedikit, malah jadi pertanyaan juga nggak sih Mas, kayak berarti apakah harus banget nih jadi oposisi kalau emang sebenarnya tujuan kita adalah ingin mengkritisi dan juga benar-benar just to keep everything in check. Ya kan kalau misalnya kita pengen ngasih feedback dan juga kritik kan nggak harus ada di oposisi, ya kan? Sebenarnya begini, oposisi itu adalah bagian dari nalar yang kritis sebenarnya. Oke. Nalar yang kritis yang melihat bahwa kebijakan ini ada plus minusnya. Dan ini harus disampaikan di ruang publik. Seperti itu. Dan kalau suaranya oposisi makin kecil, suara kritis makin kecil, artinya demokrasinya ini katakanlah kekuasaan negara atau pemerintah makin besar, menyerap suara publik yang kritis ini yang berbahaya menurut saya ke depan. Jadi suara kritis itu harus diperlukan sekali untuk menjaga ekosistem demokrasi tetap sehat. Jadi Seperti itu. sebenarnya kita masih butuh ada pihak-pihak yang berada dalam posisi oposisi nih. Iya. Masih butuh, tapi Sekarang pun kan ada oposisi sebenarnya di pemerintahannya Pak Jokowi ini kan ada yang di luar Demokrat ya, PKS misalkan. Itu kan di luar pemerintahan sampai hari ini. Seperti itu. Dan itu sebenarnya dibutuhkan. Oke. Jadi kalau diserap semua, nggak ada oposisi, sama kayak Orde Baru ntar. Oh iya. Orde Baru tuh nggak ada oposisi di Iya. parlemen. Seperti itu. Berarti kedepannya nih untuk budaya demokrasi kita, pandangannya Mas Niki gimana? Untuk kedepan ini kan kita udah beres pemilu, kayak tadi juga Mas Niki udah berani bilang kayaknya dari masyarakat kita udah pada lebih nerima, udah lebih
legowo ya kan, kita udah lumayan Iya. move on. Nah Berarti ini, kedepannya gimana dong? legowo ini berbeda dengan Oh beda ya? legowo ini beda dengan sportif. Nah ini perlu kita, anak-anak muda harus tahu ya. Oh, oke, interesting. Legowo itu, misalnya kita tanding nih, tanding Oke. apa ya? Tanding tenis lah, single misalkan. Single Mas tenis. Niki suka banget tenis ya? Misalkan tanding nggak? Tanding apapun lah, mau tanding board game atau apalah, Oke. atau ketua OSIS misalkan. Waduh, ya. Karena begini, kalau legowo, apa namanya, saya mengakui kamu menang. Mhm. Saya mengakui saya kalah, tapi saya tidak mengakui kamu menang. Saya Bentar. Ulang. Nih, kalau sportif Oke, kan jiwa pertama sportif. kita harus bagi dua. Mau perbedaan antara sportif sama legowo. Nah, Sportif dulu dulu. deh, Oke. sportif dulu. Tanding olahraga nih. Sportif Oke. itu kan dihasilkan dari sportsmanship kan, Oke. dari kompetisi yang ketat dalam suatu olahraga misalkan. Nah, kalau sportif, misalkan kamu menang, saya akan mengakui saya kalah dan saya mengakui juga kemenangan kamu. Itu sportif. Oke. Tapi kalau legowo kadang-kadang kan kadang-kadang politisi kan sering legowo kan. Kadang-kadang saya mengakui saya kalah, tapi saya tidak mengakui kemenangan kamu. Nah, biasanya kalau sudah pemilihan ketua umum partai udah seperti itu, saya diri partai baru. Kayak gitu. Itu kadang-kadang legowo seperti itu kadang-kadang. Tapi kalau sportif kan enggak. Nah, sportivitas ini menurut saya ini harus ada di medan politik, di ekosistem politik, ekosistem demokrasi. Jadi kalau misalkan kamu menang di dalam misalkan pemilu atau kompetisi yang kecil-kecil, ya kayak kecil-kecil aja lah misalkan jadi ketua komunitas, ya sudah. Saya mengakui saya kalah ketika voting, saya juga mengakui Anda menang dan memberikan selamat. Ya udah. Tetap aja lah, itu lanjut lagi kan, berkomunitas kan. Kan biasanya kalau nggak terima kan saya jadi komunitas baru. Di mana saya disi ketuanya. Itu merusak budaya demokrasi seperti itu. Oh, jadi itu rusak ya. Kalau partai baru terus habis itu tiba-tiba nggak partai baru juga, ya? tapi biasanya itu ada kecenderungan kalau misalkan pemilihan ketua partai ini misalkan, ya atau pemilihan ketua komunitas aja lah, nggak usah jauh-jauh ya. Kalah gitu kan, ya udah, oke, gue kalah, gue keluar, gue diri komunitas baru, di mana saya ketuanya. Yang mana saya ketuanya gitu loh, itu menurut saya gitu, itu yang terjadi. Makanya ke depan ini kalau kita menginginkan demokrasi itu makin berkualitas, naik kelas. Maaf, agak kesini. Naik kelas, demokrasi makin naik kelas, artinya pendidikan politiknya harus ada. Oke. Seperti Berarti itu. tantangan Yang kedepannya adalah bagaimana caranya Indonesia bisa terus mengembangkan pendidikan politik untuk anak muda. Itu ya tantangan kedepannya ya? Nah, pendidikan politik ini kan tanggung jawabnya paling besar kan di partai politik. Ya kan, karena ada perintah undang-undangnya seperti itu. Undang-undang partai politik menyebutkan pendidikan politik itu ya tanggung jawab parpol. Tetapi di luar itu ya masyarakat sipil harus juga bisa mampu memberikan pendidikan politik bagi anak-anak mudanya. Kan masalah hari ini kan gini, anak-anak muda ini kan kadang-kadang enggan ya ngomongin politik ya, apalagi masuk ke politik. Ya kan, masuk ke politik. Karena apa? Karena nggak ada contohnya. Elitnya tidak memberikan contoh kadang-kadang. Gitu loh. Padahal anak muda itu kadang-kadang perlu melihat ikonnya gitu loh. Artinya menurut Mas Niki untuk kondisi pendidikan politik yang masa sekarang itu ratingnya masih jelek ya? Dari 1 sampai 10 berarti ratingnya berapa nih? Kita kasih nilai dulu. Menurut Mas Niki? Kayaknya 5 deh. 5? Waduh. 5 kayaknya, 5 deh kayaknya. Berarti emang masih 5 iya, ya? Masih kayak kita belum naik below kelas average. sih. Kita belum naik kelas lah kalau soal itu. Jadi kayak misalkan kan misalnya kalau kita lihat pendidikan politik kan ya, dasar-dasar seseorang ingin menjadi politisi misalkan. Misalkan ya, ada satu yang komponen yang menurut saya penting, itu adalah sikap modesty atau sikap yang moderat, yang biasa-biasa aja gitu loh. Jadi dalam artian ya kalau misalkan Anda tahu begitu jadi politisi, berarti Anda tuh mengelola kepercayaan publik, ya kan? Lalu uang yang Anda dapatkan itu dari pajak. Lalu ketika Anda hidup bermewah-mewah, seperti apa gitu loh.
Nah ini nih sebenarnya bagian dari pendidikan politik sebenarnya. Gitu. Modesty. Sikap yang moderat, sikap yang biasa-biasa aja ya seperti itu. Sederhana misalkan. Tapi kalau misalkan modesty dibikin jadi salah satu benchmarknya, berarti kedepannya bisa aja dong possibility politicians in the future itu tuh they're going to fake their modesty. Bisa dong ada possibility itu. Yang jelas kalau pendidikan politik itu udah paling dasar ya. Ketika kita mampu menyusun komponen-komponen yang baik di dalam pendidikan politik, hasilnya politisi itu akan lebih baik ke depan. Dan ada rejuvenasi ya. Jadi politisi itu, anak-anak muda tuh mau terjun ke dunia politik, mau menjadi member di suatu partai politik, lalu mau mengabdi kepada kepentingan publik seperti itu. Ini kan hal yang ideal, tapi harusnya itu menjadi bagian dari pendidikan politik. Seperti itu. So what do you think we should do next gitu? Next stepnya apa anak-anak muda? Apakah kita yang harus demand gitu, datengin partai-partai terus bilang, ayo dong kita dikasih edukasi lebih banyak, atau what should we do? Atau mungkin kita harus keluar-keluar lebih banyak di X atau di TikTok? Mesti ngapain nih kita? Ya yang pertama kalau menurut saya sih memang inisiatifnya dimulai. Kalau misalkan partai politik tidak mau melakukan inisiatif, berinisiatif untuk membuat organisasi mereka itu lebih baik lagi sehingga anak muda tertarik dalam dunia politik, ya masyarakat sipil yang harus bergerak untuk itu. Jadi contohnya misalkan saya nih di lembaga think tank. Lembaga think tank membuat satu workshop yang berintikan bagaimana menjadi seorang negarawan, bagaimana menjadi seorang politisi yang baik. Ambil inisiatif seperti itu salah contoh. Gitu. Bisa lembaga organisasi lain ngambil inisiatif itu. Kalau misalkan partai politik terlambat atau telat atau nggak mau sama sekali, seperti itu. Tapi kan sekarang kan masalahnya partai politik kan yang memang ujung tombak harusnya lebih banyak berbenah di situ. Iya. Sekarang gini, ada partai politik yang menyatakan bahwa saya mewakili anak muda. Saya nggak usah sebut partainya apa misalkan. Tetapi kan gaya berinteraksi kayak orang tua banget gitu. Nggak relatable ya. Mereka itu nggak yang mewakili anak muda, tetapi kan cara-cara mereka cara-cara yang konservatif banget gitu loh. Oke. Seperti itu. Berarti kan dari soal merekanya ini yang lebih berpengalaman, yang udah praktisinya, mereka harus lebih berbenah, ya kan. Nah sekarang aku sebagai anak muda yang mungkin juga dari sisi yang nontonin mereka para praktisi ini, misalkan nanyain anak muda lebih tertarik atau enggak, aku mau coba ambil contoh dari industri lain deh, dari contoh-contoh lain. Misalnya nih, aku lapar, aku bingung mau makan apa, ya kan. Aku lihat iklan-iklannya. Ada yang ini kayaknya makanannya enak, terus setelah makan ini jadinya dapat poin atau dapat diskon, jadi aku kan beli makanan itu. Atau aku misalkan belang nih, gara-gara naik kereta terus jalan kena matahari mulu jadi belang kan, lihat iklan, ini tuh ternyata ada produk yang before afternya convincing banget, dari yang belangnya kayak gimana sampai akhirnya mulus, ya kan, mulus banget kayak cewek Korea, beli, ya kan. Berhasil aku kena racun TikTok katanya gitu kan. Nah aku kok kayak masih belum ngerasa kena racunnya itu dari sisi politiknya gitu loh. Kayak kok kenapa ya mereka nggak bisa memberikan rasa urgensinya kayak untuk anak-anak nanti I have to do that gitu. Iya kan kayak kalau tadi kan kayak dari produk-produk tadi, dari makanan, dari soal tadi belang kulit itu kan kayak ada before afternya dan ngerasa ada resultnya. Aku sebagai konsumen, aku sebagai anak muda, aku I want result. Terus kalau dari sisi politik, untuk pendidikan politiknya gimana dong? Sebenarnya begini, kita tuh kadang-kadang politik itu kan sebenarnya dimensinya nggak hanya soal partai politik, parlemen, partai politik dan kebijakan, tetapi juga politik itu harus bisa dibuka ruangnya bahwa keterlibatan anak muda dalam dimensi politik itu nggak melulu soal partai politik. Tapi misalkan kayak tadi misalkan produk menghilangkan belang. Iya, lucu kan? Produk menghilangkan belang. Produk menghilangkan belang lalu di endorse
salah satu public figure. Oke. Tapi public figure ini nggak pernah pakai produk itu. Misalkan. Heeh. Lalu kamu beli. Heeh. Lalu kamu beli, bukannya makin belang, makin buluk. Oh iya. Misalkan gitu. Karena Iya. kan memang apa Kena ya? tipu aku Kena ya. tipu misalkan. Iya. Nah, urusan untuk menertibkan produk-produk yang seperti itu urusan apa? Urusan publik kan. Benar. Nah, disitulah anak-anak muda bisa ambil bagian sebenarnya. Dan itu urusan politik juga sebenarnya. Oh, oke. Urusan publik, urusan kebijakan, bagaimana kebijakan pemerintah mengatur soal endorsan seperti itu. Lalu produk yang memang benar-benar aman gitu loh. Lalu tadinya Aman, belang jadinya terpercaya. buluk gimana gitu loh. Iya, jadi alergi, jadi merah-merah Makanya berwarna. kan, Waduh, gitu. Waduh. makanya itu loh maksud aku. Mhm. Itu. Jadi memang urusan politik itu kalau memang secara sempit memang urusan hubungan relasi antara partai politik, lalu parlemen ya, lalu dengan apa-apalah yang detail-detail politik. Tapi kalau kita buka ruangan itu secara luas, bisa jadi urusan sehari-hari itu urusan politik, urusan publik itu pasti urusan politik. Seperti itu. Karena kalau urusan privat ya urusan masing-masing. Iya dong, ya beda. Iya kan? Private and Iya, public. makanya kan gitu. Jadi urusan Iya. publik itu pasti urusan politik. Oke. Gitu. Berarti untuk orang-orang sekarang, anak-anak muda, untuk menyikapi keputusan MK ini, what's next-nya adalah Kalau menurut saya kan ya memang kita harus menerima ya. Menerima. Lalu and then yang jelas demokrasi kita harus naik kelas. naik kelas. Naik kelas. Artinya kalau mau naik kelas, anak-anak muda itu harus lebih aktif lagi di dalam mengawal suatu kebijakan publik. Itu yang pertama. Yang kedua juga lebih kritis lagi melihat fenomena hukum, fenomena politik di kemudian hari. Karena kan kadang-kadang kan peristiwa-peristiwa politik atau fenomena ini kan dekat dengan anak muda sehari-hari. Benar. Misalkan coba kalau ada misalkan undang-undang yang memang benar-benar sangat membatasi secara ketat kebebasan berekspresi anak muda misalkan ya, masa kalian diam aja? Oh ya aku ikut aja deh gitu kan? Enggak, pasti kan ada reaksi. Karena kebebasan berekspresi itu kan bagian dari kebebasan sipil, kebebasan fundamental seperti itu. Oke, berarti rangkumannya adalah anak-anak muda harus lebih aktif ya? lebih aktif lagi di ruang publik. Oke. Kalau bisa ngambil inisiatif di kemudian hari, lalu jangan alergi terhadap politik. Alergi. Iya, karena apa? Karena itu akan urusan sehari-hari. Nah, terus caranya mengawal hal-hal yang ada di politik ini seperti apa caranya? Apakah kita harus terus-terusan kayak coba ngeviralin, kalau zaman aku dulu ya, gitu kan? zaman aku dulu ya, masih usia belia. Sosial media kan nggak semasif sekarang nih. Belum. Dulu zaman aku dulu tuh pertama kali main tuh namanya Friendster. Oh, Friendster. Yang model Friendster tuh kuno banget sih, susah I jelasinnya. remember. Tapi katanya mau dihidupin lagi katanya. Masa? Biar anak muda tahu ada artefak itu di masa depan. Itu Friendster tuh kayak Facebook. Iya, aku dulu punya, tapi aku cuma bikin doang terus lupa. Iya, itu yang awal banget lah aku punya kayak account sosial media itu Friendster. Lalu habis itu nggak lama kemudian itu Facebook. Twitter? Ya, habis itu Twitter. Yang masih gambar burung ya. Iya. Burungnya burung gendut waktu itu. Warna putih, backgroundnya biru. Itu. Jadi dan itu juga kan bingung juga kan awal. Kalau Facebook itu kan nggak jauh beda dengan Friendster. Kita add kenalan baru atau teman lama dan sebagainya. Tapi kalau Twitter pada saat itu kan ini ngapain sih ngoceh tiap hari gitu kan. Nah, itulah era digital udah mulai penetrasi ke ruang publik. Nah, waktu aku masih belia di urusan itu lebih banyak bergabung dalam organisasi. Oke. Pada masa itu. Pada masa sekarang belum tentu anak-anak muda mau masuk organisasi yang mempunyai prosedur yang ketat. Mungkin sekarang lebih banyak gabung komunitas, tapi juga aktif juga di ruang digital gitu ya. Artinya menurut saya bahwa ketika Anda teman-teman orang muda lebih nyaman untuk berekspresi di ruang digital, lakukan. Tapi ingat, di ruang digital ini sangat sensitif sekali hari ini. Jadi harus lebih wise lagi. Itulah
yang namanya kebijaksanaan, wisdom itu didapatkan dari pendidikan politik yang tepat. Oke. Jadi lebih wise lagi, gimana kalian berpendapat secara kritis tapi tidak menyerang pribadi. Itu teknik. Tapi yang anak-anak muda yang lebih, anggaplah lebih, gue pengennya retro nih, gue pengen gabung ke organisasi nih atau komunitas yang bisa menyuarakan suara publik di masyarakat, nggak apa-apa juga. Yang penting tunjukkan bahwa kalian adalah warga negara yang aktif. Seperti itu. Jadi partisipasi aktif. Karena sekarang ruangnya banyak nih. Bisa digital, bisa juga yang kopi darat. Istilah zaman dulu kopi darat. Iya, kopi darat. Kopi darat. Bisa juga ruang digital. Gitu. Dan bisa juga dua-duanya. Oke. Intinya adalah perdalam atau perluas literasi. Sehingga kalian mempunyai kemampuan analytical thinking atau critical thinking. Dan sebisa mungkin dengan cara-cara itu mulailah bersuara ketika ada kepentingan publik atau kepentingan anak muda yang memang apa istilahnya ya tidak diuntungkan oleh suatu kebijakan publik seperti itu. Oke, berarti rangkumannya untuk what's next-nya untuk anak muda itu pertama banget first step-nya adalah menerima. Iya, mau gimana lagi, kita nggak ada banding masalahnya. Iya. Ini nggak ada banding lagi dah, mau banding kemana coba? Kedua, be open minded dan terus belajar tentang politik. Dan ketiga, kalau memang ada sesuatu yang perlu disampaikan, speak up, harus berani speak up dengan wise dan juga dengan berhati-hati karena jejak digital itu nyata. Iya, karena kalau aku sih wise hati-hati gini, Wak. Benar-benar ya kalau misalkan kita mau kritik keras, pembendaharaan kata tuh harus makin banyak. Oke. Ya. Iya kan? Makin banyak itu dengan apa? Dengan salah satu caranya kalau aku zaman dulu sih, sampai sekarang pun aku masih melakukan itu. Untuk memperbanyak pembendaharaan kata, bacalah novel. Baca komik juga dong. Baca komik juga. Iya, komik, novel, intinya pembendaharaan kata makin banyak, lalu imajinasi makin luas gitu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menggambarkan suatu kata-kata itu menarik. Sebisa mungkin kata-kata menarik nggak sadar kalau itu ngeritik orang. Seperti itu. Nah, kalau ini kan next step-nya tadi kan udah nih rangkuman next step untuk anak muda apa. How about next step untuk our future president and vice president? Wait and see kalau menurut aku. Wait and see. Wait and see. Kita lihat lah. Dia kan baru nerima tongkat kepemimpinan tanggal 20 Oktober. Iya, belum dilantik kan. Belum dilantik. Iya. Kita nggak tahu. Sekarang masih eranya Pak Presiden Jokowi kok. Tapi harapannya apa nih? Dan kira-kira ada topik yang aku dikiranya punya harapan prioritaskan? Punya harapan. Kan Pak Prabowo ini kan waktu masa kampanye kan banyak sekali kan ininya kan. Pro kontranya kan. Pro kontranya banyak banget lah. Pro kontranya yang nggak setuju dengan beliau ini kan. Wah, argumennya segudang gitu loh. Yang setuju juga segudang gitu ya. Iya. Nah, aku berharap gini aja bahwa ketika Pak Prabowo nanti menjadi presiden di bulan Oktober nanti setelah tanggal 20 itu jadi presiden, Pak Prabowo harus mematahkan argumentasi bahwa beliau ini digambarkan oleh yang kontra terhadap beliau ini kan bahwa wah ini jangan-jangan tidak demokratis. Nah, dia harus mematahkan itu. Dia harus menjadi presiden yang demokratis. Dia harus mematahkan gambaran-gambaran yang menyatakan bahwa beliau ini ya katanya kan sikapnya otoriter, tidak demokratis ya. Dia harus menunjukkan sebaliknya. Dia seorang demokrat. Dia membela hak asasi manusia. Dia menjaga hak-hak fundamental warga negara tetap ada. Dan kebijakannya tetap orientasinya bagi kesejahteraan umum atau keadilan sosial. Tuh, dia harus membuktikan sebaliknya. Seolah-olah kayak bener-bener the biggest rebranding dia harus membuktikan in the country. Kan dia kan selama kalau kita lihat kampanyenya kan menunjukkan citra bahwa bapak yang bersahaja, ya itu gemoy istilahnya. Sayang kucing. Iya, sayang kucing. Lalu kelihatannya kayak figur father banget lah pokoknya, bapak banget yang merangkul anak-anak muda. Nah, maksud aku adalah itu kan baru citranya kan. Pembuktiannya ketika jadi presiden. Dia harus mampu membuktikan itu.
Harus konsisten dengan apa yang Ya, sudah dia harus di-output, membuktikan sudah itu, iya. di-display selama kampanye. Sebab kalau dia tidak bisa membuktikan itu, bahaya buat demokrasi. Bahaya, oke. Bahaya buat negara hukum demokrasi. Seperti itu. Jadi prioritasnya adalah pembuktian Pak Prabowo. Pembuktian. Ya apalagi kalau bukan Oke. dibuktikan sebaliknya. Maybe other topics kayak misalkan Mas Niki juga punya concern tentang soal pertahanan. Apa? Kan tadi kan Mas di introduction tadi Mas sempat sharing tentang insurgency Ya. kan. Apakah mungkin ada suatu topik tentang insurgency yang mungkin Ya, pengen disampaikan ke Pak Pak Prabowo? Prabowo harus bisa menyelesaikan isu Papua. Oke. Menyelesaikan mata rantai kekerasan di sana. Oke, PR besar. PR besar. Oke. Harus, karena ya nggak mungkin kekerasan dibiarkan terus menerus di Papua. Pak Prabowo harus bisa menyelesaikan itu dengan cara-cara yang sesuai dengan koridor negara hukum demokratis. Seperti itu. Itu PR yang paling besar dan paling berat menurut saya. Your prediction ya, prediksinya Mas, menurut Mas Prabowo akan berhasil nggak melakukan itu di satu periode? Yang jelas 5 tahun tuh cepet ya. Iya, cepet banget. 5 tahun tuh cepet. Kalau negaranya kecil sih nggak masalah, Mbak. Ya Kak ya, negara kecil nggak masalah. Kalau negara kita kan kompleks sekali kan. Iya benar. Masyarakatnya banyak, penduduknya banyak, wilayahnya apalagi luas sekali. Menurut saya sih memang mengapa konstitusi mengatur 2 periode 2 kali 5, karena sebisa mungkin ketika Anda memegang jabatan presiden, Anda harus melanjutkan kebijakan yang berkesinambungan di periode selanjutnya. Seperti itu. Jadi menurut saya 5 tahun itu 5 tahun pertama nih ya, menurut saya itu masa konsolidasi, benar-benar konsolidasi kekuasaan ya, mengatur bagaimana saya bisa menerapkan standar kerja di era yang baru ini dan sebagainya. Baru setelah lewat 5 tahun sudah bisa masuk ke yang selanjutnya. Oke, berarti Ya prediksinya mudah-mudahan 2 periode ya. ya. Kalau misalkan sukses bisa jadi 2 periode. Bisa jadi. Oke, I see. Itu gunanya pemilu kan. Pemilu itu artinya gini. Ketika suatu pemimpin itu perform lalu kebijakannya baik ya, dan nggak ada yang aneh-aneh lah, nggak ada pelanggaran hukum, ya dia akan diberikan mandat baru lagi oleh rakyat, oleh masyarakat. Tetapi kalau tidak perform, sebaliknya, saya hukum Anda, saya tidak pemilihan Anda lagi. Iya benar. Ya kan begitu. Itu gunanya pemilu kan, berkala 5 tahun sekali, seperti itu. Tadi kan ini yang disampaikan apa yang sekiranya menjadi prioritas untuk Prabowo. Kalau untuk Gibran apa? Gibran. Kok ketawanya gitu? Iya. Gak boleh julid loh. Oh, nggak julid. Oke. Ya, yang jelas ketika dia jadi wakil presiden, dia harus menunjukkan karakteristik sebagai seorang negarawan. Lebih naik kelas lagi, karena kan awalnya dia kan pejabat publik di level kota, wali kota. Tentu wali kota ke wakil presiden ini kan jauh sekali. Betul. Iya. Kan kalau orang normalnya nih, wali kota dulu atau bupati dulu. Terus? Gubernur dong. Gubernur. Ya kan? Baru nanti kita membidik kepemimpinan nasional. Iya. Ini kan anomali. Ya, kalau ibarat game tuh dia dapat power jump gitu. Sweet. Oh ya, kayak Super Mario abis makan jamur. Jadi gajah gede tuh. Kalau yang paling Mario Wonder tuh jadi gajah tuh ya. Jadi gajah ya. Jadi bisa lompatan bisa jauh banget gitu. Nah, kalau mau main game Mario Wonder deh di Switch itu, ya si Mario jadi gajah bisa. Jadi gajah. Terus Yoshi-nya gimana? Dia naik Yoshi juga nggak? Nggak. Jadi gajah gantinya. Gajah ya, besar ya pokoknya. Iya. Nah itu menurut aku tuh, model kayak gini kan agak anomali. Artinya dia harus belajar sekuat mungkin, secepat mungkin menjadi seorang negarawan sejati. Mungkin berat, tapi itu harus dia lakukan. Karena wakil presiden orang nomor 2 di Republik ini. Ya, berarti pesannya untuk Gibran adalah semangat Kak, kamu harus banyak upgrade gitu ya. Iya, upgrading. Upgrade. Ya karena lompatannya jauh banget gitu loh, dari level kota ke negara. Boleh lebih spesifik nggak? Dari sisi apa sih upgrade-nya? Apakah dari sisi soal apa ya? Mungkin cara dia mengelola suatu bidang tertentu? Ya. Kayak apa ini yang perlu sebenarnya kan di-upgrade? wakil presiden di dalam sistem
ketatanegaraan kita itu kan kalau bahasa yang sarkas itu kan ban serep. Ya wakil presiden. Oh ya, oke. Artinya kalau presidennya berhalangan ya beliau yang menggantikan. Oh iya. Kan berhalangan tuh dua, berhalangan sementara, berhalangan tetap. Iya. Kalau berhalangan sementara misalkan Pak Prabowo dia harus pidato di PBB misalkan. Artinya selama kunjungan ke New York ya, Iya, New York si Mas Gibran harus menjalani tugas-tugas presiden. Sebagai wakil presiden dia harus menggantikan itu sementara waktu kan. Nah, dia harus belajar cepat bagaimana melihat situasi negara ini, ya. Situasi negara ini kalau misalkan harus mengambil keputusan, dia harus cepat mengambil keputusan. Lalu berhalangan tetap. Berhalangan tetap ini jika presidennya memang misalkan ya udah nggak bisa jadi presiden lagi gitu loh. Meninggal misalkan atau sakit misalkan. Dia harus digantikan oleh wakil presiden. Nah, itu. Jadi selama tidak ada pembagian tugas yang signifikan ya wakil presiden ya seremoni aja ya, tergantung presidennya kan ngasih jabatan ngasih tugas atau enggak. Nah, kalau misalkan Pak Prabowo ingin menunjukkan seorang negarawan sejati dan dia ingin wakil presidennya yang anak muda ini memiliki jam terbang yang baik, artinya presiden harus membagi apa yang menjadi tugas wakil presiden secara detail. Misalkan Pak wakil presidennya ngurusin soal kepemudaan olahraga misalkan. Loh, membanggakan sekali loh. Kalau olahraga kita itu menjadi kuat ya. Ya kan? Kita belum pernah masuk Piala Dunia sepak bola. Siapa tahu misalkan dia dapat tugas itu untuk ngurusin sepak bola Indonesia. Amin. Bersama dengan PSSI atau olahraga-olahraga lain. Iya, amin. Iya, belum ada juga petenis Indonesia memenangkan Wimbledon. Oh, mungkin Mas Niki yang mau jadi atlet. Lah, udah tua. Maksud aku begitu ya. Maksud aku memang tergantung presidennya memberikan porsi kepada wakil presiden atau enggak. Ketika itu memberikan porsi yang cukup proporsional kepada wakil presiden akan mengerjakan itu, maka naik level dia. I see. Oke. Gitu. Karena tadi lompatannya jauh soalnya. Oke. Dan belum 5 tahun juga kan sebagai wali kota. Iya, belum ya. Belum, makanya jauh banget nih lompatannya dan banyak banget dia harus belajar. Deg-degan gak, Mas? Ya, deg-degan, tapi ya mau gimana ya? Ya kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat cuma berharap bahwa Anda harus belajar banyak. Cuman itu. Oke. Amin. Semua akan baik-baik saja. Amin. Iya, mudah-mudahan baik-baik saja ya. Iya. Oke. Udah banyak banget nih yang kita bahas ya. Dari soal putusan MK, terus tadi juga dissenting opinion itu apa, kemudian juga tentang pendidikan politik, tentang harapan-harapannya juga ke depannya. Kira-kira sebelum kita tutup episodenya, ada anything else yang mau disampaikan Mas Niki? Apa ya yang mungkin jelas ada ya? orang yang mau dimaki nggak? Oh enggak, gila kamu, mana ada. Enggak ya. Ngapain maki-maki? Hiduplah perdamaian. Yang jelas anak muda harus ambil peran banyak di pemerintahan selanjutnya. Lebih aktif lagi mengawal kebijakan, lebih aktif lagi membuka mata dan telinganya soal tata kelola pemerintahan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupakan juga bahwa oke lah udah terpilih presiden yang baru, tetapi kan ini masih ada pemerintahannya sekarang tetap berjalan kan. Iya. Dan jangan lupakan tetap mengawal, tetap mengkritisi seperti itu. Jadi karena konsekuensi kita negara demokrasi dan republik, maka setiap warga negara memiliki tanggung jawab, itu yang pertama, dan berpartisipasi dalam setiap kebijakan. Apakah itu mengkritisi lalu memberikan solusi ataukah ngomong doang, kritisi doang, boleh juga kok. Kalau ngomong doang berarti omon-omon ya. Omon-omon. Mengkritik kan kadang-kadang silakan aja, nggak ada solusi juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, yang penting itu kan kita punya hak ngomong ya. Yang penting apa ya. Keluarkan apa yang menjadi pendapat Anda, opini Anda seperti itu. Nggak harus solusinya kok. Nggak setiap hal harus solusinya kok. Bener juga sih, lagian kita kan masyarakat kan ya udah kita ngomong aja, biarin aja gitu kan ya. Yang penting pendapatnya itu dalam tidak menyerang pribadi sih. Karena tadi kita punya undang-undang ITE yang cukup signifikan
menjerat orang gitu loh kalau misalkan menyerang pribadi. Makanya di era hari ini ya harus hati-hati betul, wise betul untuk kalau mengkritik. Karena kan kadang-kadang mengkritik ini kan take it personal orang ya. Iya. Padahal kita mengkritik kebijakan. Betul. Seperti itu. Actions-nya ya. Ya. Pertanyaan terakhir yang lucu. Oke, apa itu? Kan Mas Niki suka main tenis. Ya. Kalau bisa pilih nih lawan main tenisnya nih antara Prabowo sama Gibran, lebih milih sama siapa mainnya? Kalau aku main santai, pengen main santai nih, pengen santai aja sama Pak Prabowo. Santai. Karena gue pernah main sama bapak. Oh pernah? Bapak komplek. Santai, tapi santai serius sih. Pukulannya pelan, tapi apa istilahnya spinnya tinggi gitu, high spin. Jadi benar-benar susah bolanya. Itu cikal bapak-bapak. Kalau main bapak komplek, ibu-ibu komplek itu ya pukulannya sih pelan. Dia selalu bisa return, tapi spinnya tinggi, jadi susah dapetinnya. Kalau main santai sih lebih milih Pak Prabowo main tenisnya. Tapi kalau mau kompetitif sama Mas Gibran. Kalau kompetitif sama Gibran, kenapa mau main kompetitif tenisnya sama Gibran? Ya taruhannya adalah kalau you kalah, gue jadi wakil presiden. Kalau Gibran kalah, wah parah. Terus kalau misalkan Mas Niki yang kalah, Gibran dapat apa? Ya gue tetap jadi warga biasa. Ngapain main tenis kalau gitu? Begitu jadi warga biasa tetap ya gimana? Orang dia kan disumpah dengan konstitusi dapat mandat rakyat lah, gua mandat apa? Sebenarnya yang untung kan dia sebenarnya, kalau nggak kalah ya nggak mungkin juga kan dia kalah lalu ngasih gue jabatan wakil presidennya. Itu kan ya lo bercanda kan beranda doang. Prestis banget. Bercanda. Prestis itu lompatan itu lompatan Mario Bros itu. Jauh itu. Oh iya Mario Bros. Prestis bos. Waduh. Oke kalau gitu teman-teman makasih udah nonton episode Tenggara Talk hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau misalkan ada pertanyaan, ada komen, tolong tulis di kolom komen di bawah. Sampein juga kira-kira kamu mau sparring tenis sama siapa? Ditulis di komen. Siapa tahu ada yang mau main tenis sama Mas Niki, silakan di komennya. Oke kalau gitu bye-bye. Thank you.